yang kekasih, Selamat sore, Ardi. kita akan berbicara sedikit hari ini Oh, boleh. Apa yang mau kita bicarakan? ya tentang iman, harapan, dan kasih. Tapi satu-satu dulu kayaknya. Masalah iman dulu ya. Ya, ayo kita buka Oke. dengan kemenangan kita. Dalam nama Bapa. Amin. Jadi mana dulu? Iman. Iman itu adalah karunia Allah yang diberikan kepada manusia secara cuma-cuma. Iman itu adalah sesuatu rahmat Allah untuk menuntun manusia, ya, untuk menuntun manusia menjadi pribadi, ya, seperti apa yang dikehendaki oleh Allah itu sendiri. Berarti iman itu bukan dari dalam diri. Kita mengimani sesuatu gitu. Iman setelah kita menerima dari Allah, berarti masuk dong di dalam hati yang paling dalam, kan begitu. Bukan ibaratnya iman itu timbul dari diri sendiri, tetapi Allah yang memberikan iman itu kepada kita. Tergantung bagaimana nanti seseorang mau menerimanya, ya. Orang yang beriman, yang disebut dengan orang yang beriman, orang yang dapat melakukan kehendak Allah dengan baik. Kan begitu. Jadi disebut beriman itu sebenarnya apabila kita dapat melakukan kehendak Allah dan melakukan apa yang telah disabdakan Allah kepada manusia. Ya. Iman di dalam gereja Katolik diperoleh melalui dua cara. Ya. Apa itu? Yang pertama tradisi dong. Tradisi itu yang diungkapkan ataupun yang diwartakan oleh para rasul melalui secara langsung, ya. Yang kedua, iman juga itu adalah sabda Allah yang diwartakan para rasul, juga diwartakan para rasul, tapi sebagian ditulis. Yang ditulis inilah yang disebut dengan kitab suci. Yang ditulis inilah yang disebut dengan kitab suci. Di dalam gereja kita ada dua, perjanjian lama dan perjanjian baru. Itulah sebenarnya jalan iman kita kepada manusia. Jadi beriman itu nggak boleh ibaratnya sombong lah. Yang disebut beriman bukan orang yang sombong membanggakan ini saya, iman saya begini, iman itu tidak. Karena dasarnya merupakan suatu rahmat dari Tuhan yang Rahmat dari Tuhan itu pertama kali. bagaimana kita harus hayati dan bagaimana kita mengejawantahkannya di dalam kehidupan keseharian kita. Kan begitu. Jadi karena iman kita bisa berbuah malah. Justru itulah harapan Allah sebenarnya. Karena iman yang ada dalam diri kita jangan simpan di dalam diri sendiri. Kalau disimpan dalam diri sendiri, itu mah nanti bukan iman yang diharapkan oleh Allah, tetapi iman yang diberikan Allah kepada kita secara cuma-cuma harus juga kita bagikan kepada orang lain, supaya orang lain itu juga memperoleh rahmat dan karunia yang sama dengan kita, ya, dari Allah sendiri. Tapi membagikannya itu gimana? Apakah dengan memaksakan yang kita imani atau dengan mengasihi? Membagikannya sebenarnya bukan dengan memaksakan, tetapi jalan yang paling bagus sebenarnya dengan perilaku perbuatan yang sesuai dengan sabda Allah. Kan begitu. Itulah yang disebut dengan beriman sebenarnya. Kalau kita memaksakan iman kita kepada orang lain, ya enggak lah, ya itu kan bukan ajaran gereja itu namanya. Kalau kita paksakan, tetapi bagaimana caranya supaya iman itu bisa keluar dari diri kita? Ya berperilaku yang baik, ya. Ya, melayani. Ya melayani sesama, Seperti- terlebih-lebih pada sekarang pandemi sekarang ibaratnya.
Kalau kita mampu ya kita bantu orang yang sangat membutuhkan. Kan begitu. Itulah buah-buah iman sebenarnya. Ya, sama Kita- Injil hari ini juga Yesus menyembuhkan orang Kusta kusta, ya. Orang kusta benar. orang yang najis gitu. Ya, orang yang najis. Itu kan orang kusta itu kan kalau dulu sih ya. Itu kan tanggapan orang sono, orang yang di Israel sono atau di Yahudi sono atau di Yerusalem sono, ya, adalah orang yang mempunyai dosa dan orang-orang yang terkutuk. Ya. Tetapi setelah Yesus hadir, dia membalikkan itu secara luar biasa ya, mungkin 180 derajat dibalikkan, bahwa itu bukan karena dosanya dia sendiri. Karena kutukan Tuhan. Ya, bukan. Tuhan tidak pernah mengutuk manusia. Karena Tuhan itu pada hakikatnya adalah kasih. Dalam bahasa apanya? Deus caritas est katanya. Allah adalah kasih. Kalau Allah adalah kasih, masa dia mau mengutuk manusia? Ya tidaklah. Jadi itulah yang dibawakan Yesus, ya, agar manusia bisa berbuat lebih baik lagi. Ya, disinilah sebenarnya terlihatan bagaimana iman itu dapat dilakukan. Apabila kita dapat memandang seseorang itu, ya, jangan pandang dari fisiknya, ya, jangan pandang dari fisiknya. Tetapi kita harus memandang bahwa dia juga adalah ciptaan Allah. Ya, itulah. Kalau yang disebut dengan beriman ya. Tapi kadang-kadang ya di dalam hidup ini sering memperdebatkan imanku yang paling ini, imanku yang ini, ya. Itu ya pribadi-pribadi lah ya. Beriman itu kan tidak rame-rame, beriman itu adalah secara personal ya, secara pribadi mengimani kita. Dan apabila kita mengenal Kristus dengan baik, mengenal Allah dengan baik, hal-hal yang demikian menurut saya sih tidak akan keluar. Karena ajaran gereja kan tidak sempit begitu ya, tidak sempit, tetapi mencakup keseluruhan, toleransi ya. Jangan dikungkung menjadi sempit, nggak bisa. Nanti bagaimana kita mau memberitakan ataupun mau menyiarkan ataupun mau memberikan kasih Allah itu, ya kabar gembira itu, kabar sukacita itu. Ya itu seperti Injil hari ini, Yesus menyembuhkan ya orang kusta itu. Karena imannya dia. Orang kusta itu sangat mengharapkan kesembuhan. Dia berusaha semaksimal mungkin. Ya. Dia berusaha semaksimal mungkin. Karena iman Ya, dia maka disembuhkan. Iya, dan dia tidak memaksakan Yesus. Cuma dibilang, kalau engkau mau, saya bisa tahik, saya bisa sembuh. Kalau engkau mau, itu kan sesuatu permohonan yang kerendahan hati dan sangat dalam. Bukan membanggakan imannya. Ya, Saya bukan. percaya kamu. Ya, Saya bisa sembuh gitu. Tapi jika kau mau, ya benar. Jika engkau mau, saya pasti bisa sembuh. Ya, itulah orang yang beriman sebenarnya. Bukan menonjolkan bahwa ini yang benar, ini yang enggak ada. Semua orang beriman itu benar apabila dilakukan dengan malah hati. orang yang beriman itu rendah hati. Justru itu tujuan utamanya. Kalau seseorang sudah rendah hati, kan damai sejahtera yang terjadi. Itu yang menjadi patokan sebenarnya. Jadi patokan kita jelaslah Kristus ya, yang senantiasa membawa iman ya, membawa iman itu harus diaktualisasikan di dalam hidup keseharian. Jangan dipendam, ya nggak boleh dipendam. Aku beriman tetapi dipendam. Dari mana kita dapat beriman, mengetahui orang beriman kepada Kristus, kalau kita tidak melakukan apa yang diajarkan ataupun dicanangkan oleh Yesus. Diinginkan Allah sendiri. Iya. Bagaimana kita mau bilang beriman? Iman itu nggak boleh dipendam.
Karena Allah memberikan tadi dari pertama saya bilang cuma-cuma kan, Ya. diberikan cuma-cuma. Kemudian harus kita bagikan dengan cuma-cuma juga. Cuma-cuma juga. Jangan menganggap Dan mengharapkan, sukacita juga. iya, jangan mengharapkan Harapkan balik dia. baliknya, ibaratnya menjadi suatu kebanggaan begitu. Jangan begitu. Itu namanya nanti ada disebut istilahnya iman ria katanya ya. Iman. Oke, baiklah. Opung, terima Oke. kasih bicara-bicara singkat ini, ngobrol-ngobrol singkat tentang ajaran agama kita, gimana kita dapat beriman dan untuk berbagi dengan sesama. Ya, iman itu harus diaktualisasikan di dalam hidup keseharian agar orang juga melihat, oh itu siapa itu? Ya, siapa dia? Ya. Nanti dia kan bertanya-tanya, oh itu orangnya baik. Kalau kita ketentengan, gimana orang, itu kurang ajar banget kan gitu. Iya. Jadi itulah sebenarnya makna daripada beriman. Ya, baiklah. Oke. Ya, kita tutup dengan tanda kemenangan kita juga dalam nama Bapa Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Salam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Ardi. Terima kasih, Om.